Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan mereview sebuah buku hukum perdata internasional. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama saya Ririn Caheningrum, NIM 182111284 dari kelas 7I Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Nah, di sini saya akan mereview sebuah buku hukum perdata internasional karangan Dr. Ari Purwadi. Sebelum kita masuk ke identitas buku ini itu saya peroleh melalui internet, atau buku ini itu berbentuk e-book ya teman-teman. Nah, langsung saja ya kita masuk pada identitas buku. Nah, buku yang saya review ini berjudul Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Penulis Dr. Ari Purwadi, SH.M.Hum. Nah, buku ini itu diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan atau PPHP Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Buku ini diterbitkan di Surabaya pada tahun 2016. Memiliki nomor ISBN 9876027357440. Jumlah bab ada 12 bab. Jumlah halaman ada 8 Romawi ditambah dengan 214 halaman. Langsung saja kita masuk pada sinopsis buku ini. Buku Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional ini dimaksudkan untuk menguraikan hal-hal yang mendasarkan dalam hukum perdata internasional, yaitu yang berkaitan dengan ruang lingkup, teori-teori, prinsip-prinsip, serta persoalan-persoalan yang ada di hukum perdata internasional. Dengan demikian, maka buku ini itu sebagai upaya untuk memperkenalkan materi hukum perdata internasional sesuai dengan kegiatan proses belajar mengajar kepada para mahasiswa Fakultas Hukum yang akan memahami materi hukum perdata internasional. Baiklah, berdasarkan pemaparan awal tadi bahwa buku ini itu terdiri dari 12 bab. Nah, sistematika buku ini yaitu sebagai berikut. Bab pertama itu mengenai pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional. Bab kedua mengenai sejarah umum hukum perdata internasional. Bab 3 mengenai teori kualifikasi. Yang bab keempat mengenai titik taut. Bab 5 mengenai renvoy, bab 6 mengenai ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh. Bab ketujuh mengenai prinsip nasionalitas dan prinsip teritorialitas pada status personal. Bab 8 mengenai hukum perdata internasional di bidang subjek hukum. Bab ke-9 mengenai hukum perdata internasional di bidang hukum perkawinan. Bab 10 mengenai hukum perdata internasional di bidang hukum kontrak. Bab 11 mengenai perbuatan melanggar hukum di bidang hukum perdata internasional. Dan yang terakhir atau bab ke-12 mengenai interest analisis teori. Nah, selanjutnya dalam sebuah buku itu pasti ada kelebihan dan juga kekurangan. Yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu yaitu kelebihan dari buku Dr. Ari Purwadi ini. Nah, buku karangan Dr. Ari Purwadi ini merupakan salah satu buku hukum perdata internasional yang cukup bagus untuk dijadikan referensi ataupun untuk menambah wawasan para mahasiswa Fakultas Hukum terkhususnya maupun para praktisi hukum. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu sistematika yang ada di buku ini itu cukup lengkap seperti yang telah saya paparkan sebelumnya tadi. Nah, yaitu meliputi ruang lingkup, teori-teori, prinsip-prinsip, serta persoalan-persoalan yang ada di dalam hukum perdata internasional. Kemudian kelebihan yang selanjutnya yaitu isi.
Nah, isi dari buku ini itu menurut saya cukup menarik ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan di dalamnya itu terdapat contoh kasus dari setiap materi yang dipaparkan dalam buku ini, mulai dari pokok perkaranya hingga proses penyelesaian perkaranya. Nah, selain terdapat kelebihan-kelebihan, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti cover yang digunakan dalam buku ini itu menurut saya sedikit kurang menarik perhatian dikarenakan gambar yang disajikan itu terkesan monoton. Kemudian isi, walaupun tadi ada kelebihannya isinya, tapi ini juga terdapat kekurangan dalam isinya, dikarenakan menurut saya isinya itu sedikit sulit untuk dipahami karena menggunakan bahasa yang bahasanya lumayan sulit bagi para pembaca yang masih pemula seperti saya contohnya. Nah, jadi kita itu harus membacanya berulang kali sampai kita itu benar-benar paham mengenai isi dari buku ini. Untuk selebihnya menurut saya tidak ada. Jadi kekurangannya hanya terdapat pada cover dan juga isi yang sedikit sulit ya menurut saya. Terima kasih telah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai review buku Hukum Perdata Internasional ini. Ada banyak kurangnya, saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.